Yang terhormat Rektor Institut Teknologi Nasional, Ibu Profesor Melinda Nurbanasari, PhD. Yang kami hormati Bapak Asep Kambali, SPD MIK, selaku narasumber, dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti webinar dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, sambutan dari Rektor ITENAS kepada Ibu Profesor Melinda Nurbanasari, PhD, kami persilahkan. Yang saya hormati narasumber Bapak Asep Kambali, yang saya hormati Bapak peserta webinar, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti acara webinar di tengah pandemi COVID-19. Setelah hadir bersama kita narasumber Bapak Asep Kambali, seorang historik mereka yang juga sebagai Presiden Pabrikan Asep. Selamat datang Pak Asep. Kita jumpa kembali dalam dunia maya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Hari ini tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional yang merupakan salah satu hari bersejarah dalam pergerakan pemuda di tanah air. Hari di mana rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, khususnya adik-adik mahasiswa harus memahami dan merasakan makna Hari Kebangkitan Nasional. Para peserta webinar yang saya hormati, dan semua negara di dunia saat ini tengah mengalami badai topan yang menerpa kehidupan, yaitu pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita perlu sadarkan kembali pentingnya semangat nasionalisme, dengan gotong royong merupakan hal yang penting untuk dapat bangkit dari keterpurukan. Pada peringatan Hari ITENAS tahun 2020, ITENAS mengusung tema semangat kebangkitan nasional melawan COVID-19. Dengan semangat nasionalisme, patuh melaksanakan protokol kesehatan dan memperkuat solidaritas sosial, kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kambali dan seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada acara ini. Terima kasih kepada moderator Bapak Dr. Chandra Nugraha dan tentunya kepada panitia yang telah mempersiapkan webinar ini. Masa yang lampau berguna sekali untuk menjadi kaca pengalaman masa yang akan datang. Salam kebangkitan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita bisa mulai acara pagi ini. Selamat pagi, semangat kebangkitan nasional untuk kita semua. Pagi ini saya akan memoderatori, ya. Kita santai saja dalam bincang-bincang pagi ini bersama narasumber kita, Bapak Asep Kambali. Sudah muncul belum di sini ya penampakannya nih, Pak Asep? Itu dia. Salam kenal, Kang. Salam kenal, Kang Chandra. Atur nuhun. Ya, Pak Asep Kambali. Memang dari mana nih Kambalinya? Kambalinya dari tadi. Tadi. Kambali itu nama Tegal kan. Tapi kalau saya orang Cianjur, tapi tinggal di Bandung. Cianjur ya. Oh, Kambali nama Tegal, Cianjur. Oke, saya izin bacakan secara singkat ya. Pak Asep Kambali, Sarjana Pendidikan Master Ilmu Komunikasi, lahir di Cianjur. Ya. Kalau dilihat dari umur sih masih seusian saya lah, milenial ya, milenial senior, super senior. Beliau ini aktivis pelestarian sejarah dan
budaya, ya, serta pendiri komunitas Islam Indonesia. Jadi memang kalau bicara soal kebangkitan nasional ya relevan dengan bicara sejarah. Ya. Dan ya saya mulai merangkum juga beberapa pertanyaan dari forum. Nanti saya coba lemparkan ke Akang, kira-kira penjelasannya bagaimana. Ya. Pendidikan di Cianjur, ya, di Cipanas, SMP, SMA juga di Cianjur, S1-nya Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Sejarah, ya Kang ya? Ya. Dulu kuliah gimana? Pendidikan sejarah bawa bambu runcing gitu atau untuk lebih menghayati? Waduh, kalau kuliah di sejarah tuh madesu katanya Kang dulu. Madesu. Oke, itu kan jargon lama lah ya. Sekarang saya ngelihat juga Kang banyak berkecimpung dalam beberapa aktivitas ya di Rumah Milenial, Komunitas Historia Indonesia sebagai pendiri dan presiden, ya. Dan juga, nah ini yang menarik nih sebenarnya. Nanti saya coba tanyalah historinya gimana bisa mengumpulkan Asep sedunia ini. Saya pernah dengar dulu punya teman namanya Sugeng di Jawa. Ada juga komunitas Sugeng sedunia. Ada, ya, komunitas Sugeng. Asep sedunia. Nanti mungkin kita bikin lah Chandra sedunia kalau ada. Ya. Banyak. Share intinya, tipsnya. Kita Kang Asep juga selesaikan S2 di Universitas Paramadina, jurusan komunikasi. Jadi cocok nih. Orang Korkom biasanya jago ngomong, terus punya background pendidikan sejarah. Kita dengar aja dongengnya nih gimana tentang Hari Kebangkitan Nasional ini kaitannya dengan kondisi millennials, ya. Teman-teman mahasiswa ini banyak di sini juga kondisinya kita lagi melawan pandemi COVID. Sekarang bukan melawan, malah namanya mungkin diminta untuk bersahabat. Berdamai, ya. Itu sekarang kondisinya kita lagi prihatin. Ya. Nah, saya persilahkan Kang Asep ini 10-20 mungkin sampai sekitar 11-15-an lah, atau lebih kalau kurang sih biar kita lebih banyak diskusinya, Kang ya. Baik, terima kasih, Kang. Mangga saya aturkan ke Kang. Siap. Atur nuhun, Kang Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas Mbak yang saya hormati, izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang apa yang berkenaan dengan kebangkitan nasional dan relevansinya pada masa sekarang. Dan tentu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk ITENAS yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk berbagi mengenai tema kebangkitan nasional kali ini, dan saya berterima kasih kepada Ibu Rektor, Ibu Prof. Meliana, atas juga tadi arahannya untuk pertama kali, dan saya akan mencoba yang terbaik apa yang bisa saya sampaikan. Dan untuk Kang Chandra, mudah-mudahan tadi pengantarnya juga bisa saya elaborasi menjadikan materinya sesuai harapan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kali ini. Kelihatannya peserta kali ini cukup banyak ya, hampir 300 orang, dan tentu ini dari berbagai daerah. Kelihatannya dia juga mungkin banyak sivitas ya, mahasiswa dari ITENAS. Untuk itu, karena audiens kebanyakan milenial seperti saya gitu ya, karena saya senior milenial, jadi kita akan coba membawa ini dengan suasana yang menyenangkan, mudah-mudahan. Baik, sambil menunggu presentasi, topik kali ini memang sangat menantang ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, karena di sela-sela kita berjuang, ya, bahkan saat ini kita dalam tanda kutip dipaksa untuk berdamai dengan COVID-19 ini, ternyata kita juga sebenarnya punya momentum-momentum yang sangat hebat ya, terutama dalam konteks sejarah bangsa kita.
Salah satunya adalah tentang kebangkitan nasional. Suaranya ada? Sudah Pak, sudah Pak. Siap. Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang generasi mudanya memiliki jiwa dan kesadaran akan sejarah dan budaya bangsanya. Karena manusia tanpa ingatan sejarah itu amnesia, maka penjajahan global akan menyerang kita. Sehingga kita mudah terombang-ambing. Belajar sejarah itu penting, agar masa depan kita sukses. Tidak mungkin ada kemerdekaan yang kita nikmati hari ini jika tidak diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa kita di masa lampau. Dan tidak mungkin ada masa depan yang gemilang jika kita tidak memperjuangkannya hari ini. Temukan dan jalanilah passion kalian, seraya berkontribusi bagi bangsa dan negara. Niscaya kalian akan dikenang sebagai para pendahulu yang menginspirasi, para pendahulu yang akan menjadi teladan bagi anak cucu kita di masa depan. Baik, itu video sedikit tentang spirit, bagaimana pentingnya kita melestarikan sejarah dan pentingnya kita mengisi hari ini dalam kerangka menciptakan sejarah untuk masa depan. Judul kali ini, Semangat Kebangkitan Nasional Melawan COVID-19, saya akan percepat ya. Baik, ini profil saya mendirikan KHI sejak 2003, jadi sudah 17 tahun, mendirikan Paguyuban Asep Dunia sejak 2010, dan saya mendirikan Indonesia Heritage Trail, ini semacam agensi untuk pariwisata, pendidikan, konsultan yang bergerak di bidang sejarah, kemudian Dewan Pakar dan jubir di Asosiasi Museum Indonesia. Dan saya juga Dewan Penasehat Bidang Kebudayaan di Rumah Millennials, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Oke, saya pernah beberapa kali menjadi narasumber di BNN, di Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kebudayaan, pernah menjadi Kepala Museum Bank Mandiri, pernah juga di Unit Kerja Presiden, sekarang KSP, hingga sekarang masih aktif juga membantu. Kemudian saya pernah jadi GM di hotel di Solo, dan terakhir saya menjadi deklarator untuk Hari Komunitas Nasional yang sejak tahun 2015, dan ini diinisiasi oleh komunitas-komunitas di Indonesia yang diresmikan oleh Pak Cip Rudiantara ya, Menkominfo saat itu tahun 2015, dan setiap tanggal 28 kita peringati sebagai Hari Komunitas Nasional. Pendidikan saya tadi sudah, Bapak Ibu bisa pelajari profil saya di Wikipedia, dan boleh follow Instagram saya di @asepkambali. Jadi Instagram saya boleh sharing atau berbagi apapun. Points for discussion. Pertama, tentu kita akan mencari tahu kontribusi apa sih yang anak muda berikan dalam sejarah kebangkitan nasional. Nilai-nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 itu seperti apa? Semangat kebangkitan dan nilai-nilai kepahlawanan masa kini itu kayak gimana sih? Dan kita belajar dari pandemi dunia, dan tentu kita berjuang melawan COVID-19 saat ini. Kebangkitan nasional, ini definisi yang coba saya ringkas, ya, meskipun definisi ini tidak baku, karena masih ada definisi-definisi lain, tetapi kurang lebih bahwa bangkitnya rasa dan semangat persatuan dan kesatuan, serta nasionalisme sebagai bentuk kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Karena pendidikan melahirkan generasi yang terdidik dan tercerahkan, dan era ini dipelopori oleh adanya gerakan anak-anak muda terpelajar. Jadi, anak-anak muda yang terpelajar inilah yang mempelopori pergerakan dari zaman ke zaman. Anak muda boleh dikatakan milenial. Kenapa? Karena melihat sejarah sejak kebangkitan tentu, yang selalu menjadi pelopor, yang selalu melakukan perubahan, motor penggerak adalah anak-anak milenial. Ya. Dalam arti anak milenial saat itu. Karena kalau lihat milenial, definisinya mereka yang lahir tahun 80 sampai 99, banyak
yang mendefinisikan hanya sampai tahun 96, ya. Jadi tadi seperti Kang Chandra bilang, saya tergolong milenial karena saya lahir tahun 80. Nah, milenial ini ternyata sejak dulu selalu menjadi pendobrak, selalu menjadi penggerak untuk melakukan perubahan. Dan 1908 adalah satu fakta di mana milenial kita yang usianya belasan tahun sudah berkontribusi begitu hebat. Dan tidak hanya Budi Utomo, tapi hampir semua gerakan pemuda saat itu di berbagai daerah berdiri dan kristalnya nanti di dalam Sumpah Pemuda. Nah, milenial saat ini berdasarkan riset IDN Times ada 63 juta tahun 2018. Jadi ini riset tahun 2018 dan mereka usianya rata-rata 20 sampai 35 tahun. Jadi kalau ada Anda yang lahir tahun 2000 ke sini gitu, berarti Anda sebenarnya bukan milenials tapi Anda generasi Z ya. Gitu. Karena atau generasi Z. Nah, generasi setelah milenial. Dan kalau ada yang lahir tahun 70, tahun 60 gitu, itu saya sebut sebagai generasi kolonial ya. Generasi sebelum milenial. Itu bercanda ya. Sebenarnya itu disebut sebagai generasi apa tuh namanya ya? Baby boomers barangkali ya. Sebelum milenial. Nah, apakah presentasi saya jalan terus ya? Ini ada milenial 24% dari usia produktif. Betul halamannya itu ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Tolong dibantu barangkali kadang beberapa kali saya webinar, saya maju terus, halamannya tidak berubah gitu ya. Dan saya terus menjelaskan. Mudah-mudahan yang ini tetap berubah ya, tidak ini. Nah, dari total jumlah usia produktif kita 24% ya, dari 107, which is itu dari 179 juta adalah kaum milenial. Dan senior itu adalah 80 sampai 90 dan junior itu 91 sampai 98. Aktivitas mereka yang senior sudah pasti bicara soal pekerjaan dan rumah tangga atau keluarga. Yang junior masih ngomongin hangout, kampus ya, do hobbies gitu ya. Dan sometimes mereka manage bisnis. Itu hebatnya junior milenial saat ini. 94% mereka terkoneksi dengan internet dan 79% mereka cek handphone setelah bangun tidur. Ternyata ini salah, yang 79%, mestinya hampir 100%. Dan bahkan tidak hanya generasi milenial, tapi semua generasi kalau bangun tidur pasti lihat HP. Orang tua kita, siapapun yang sudah pegang gawai atau gadget, pasti kalau bangun tidur yang dilihat HP. Ya. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu semua yang lahir tahun 60, 70, bahkan lebih tua dari itu, mereka pasti juga lihatnya HP. Yang dicari HP, istri, suami pergi atau berangkat, bangun atau belum, nggak dilihat. Yang penting pegang HP dulu, cek WA atau cek apapun. Seperti itu. Nah, dalam menggunakan sosial media, ternyata memang baik junior atau senior, Instagram masih digunakan. Ya, saya juga menggunakan Instagram aktif. Dan Facebook yang kedua, Twitter, tetapi Facebook sudah mulai jarang, jujur kalau saya. Barangkali yang lain juga untuk milenial saat ini, tahun ini ya. Saya yakin Twitter jarang karena lebih banyak politik, tetapi mungkin sekarang TikTok ya, karena TikTok booming baru-baru ini, jadi belum masuk ke dalam risetnya IDN Times. Jadi menarik, ternyata dalam menggunakan sosial media, anak milenial Instagram. Bedanya dengan kolonial, mungkin generasi kolonial lebih jago, lebih senang, ya, lebih gemar menggunakan Facebook. Ya, jadi jarang Instagram. Ya, saya yakin di sini ada teman-teman saya yang senior, ya, kakak-kakak saya,
Saya tidak lihat di Instagram aktif ya, tapi di Facebook sangat aktif. Jadi itu fakta ya. Dan kalau para peserta pasti semuanya Instagram lah mayoritas ya. Dan boleh follow saya ya. Nah, hoaxes itu beredar di mana sih? Untuk millennials, ternyata beredarnya lewat sosial media, ya, yaitu di Instagram gitu ya. Nah, lucunya kalau senior atau dalam hal ini generasi tahun 60-an 70-an itu hoax itu beredar di WhatsApp. Jadi kalau saya punya grup bapak-bapak di kompleks itu, wah itu hoax itu di situ tuh. Dari mulai obat ini, obat itu, kemudian stiker-stiker aneh-aneh ya, lucu-lucu, cerita lucu, pokoknya cerita iba itu kebanyakan di WhatsApp kalau bapak-bapak, karena nggak main Instagram ya mainnya di WhatsApp. Di Facebook somehow ada. Ya. Nah milenials dapetin hoax-nya itu lebih banyak di Instagram mereka. Nah tingkah laku mereka di sosial media, ternyata kalau teman-teman mau jadi bintang, mau jadi public figure, saran saya seperti hasil riset, jangan main Facebook. Karena nggak ada public figure yang atau menggunakan Facebook, atau ada Facebooker gitu ya, yang main Facebook jadi public figure. Tapi Instagramer atau selebgram atau YouTuber. Jadi kalau mau terkenal, main YouTube. Tapi jangan kayak si siapa, Ferdian ya, yang bikin konten jahat gitu ya, bikin konten yang tidak berkemanusiaan, dan menurut saya itu mencoreng nama baik Jawa Barat ya, karena sebagai orang Sunda, jadi kalau saya main PUBG gitu, saya penggemar PUBG Mobile, jadi saya sampai S3 terakhir main kemarin ya, mungkin pasti para peserta juga para gamers banyak ya, itu kalau ketemu dari mana Kang? Dari mana Bang? Dari mana Pak? Karena mereka nggak tahu kalau saya ternyata udah senior gitu ya, rata-rata ABG 15, 16 gitu, bahkan ada 12 tahun gitu. Terus nanya dari mana? Jawa Barat. Wah, dari Bandung gitu. Oh, berarti temannya Ferdian dong katanya. Jadi langsung stereotipnya ke situ gitu. Jelek lah gitu. Nah, ini sebagai warga Jawa Barat ya, dan kampus kita yang di Jawa Barat, ITENAS, saya kira konten-konten mestinya konten-konten yang baik, konten-konten yang positif, konten-konten yang memotivasi. Jadi itu, kalau mau jadi public figure, mesti main Instagram atau main YouTube. Saya juga aneh ya, banyak orang tiba-tiba viral gitu. Kayak kasus YouTuber yang melecehkan corona gitu ya. Itu mengagetkan gitu, karena saya nggak kenal orangnya gitu ya. Mungkin karena saya bukan penggemar YouTube, karena saya penggemar Instagram. Atau di TikTok, saya lihat jutaan followersnya gitu, tapi saya nggak kenal gitu. Nah, itulah the power of social media, dan berarti sosial media, tingkah laku kita dalam bersosial media sebentar, saya ada info dari panitia, saya mesti cek karena saya jadi host katanya, jadi saya mesti sebentar ya, ini banyak ini bagaimana ya, oh slide-nya belum pindah, jadi ini di mana slide-nya? Kok nggak ada suara ya, mestinya ada Mas Alvan bantu saya ya. Sebentar, ini ada, oh iya, admit. Ini banyak ya. Admit itu terima kan ya? Admit all aja kali ya. Sebentar, ini karena saya dijadiin host. Oke, sudah masuk ya. Mohon maaf. Aduh, saya karena full screen tadi.
Apakah sudah masuk teman-teman? Semuanya sudah ya. Mohon panitia yang ada suara, satu orang boleh bersuara gitu, bantu saya mungkin. Oh, saya mesti, oh iya, karena saya ini, bentar saya cari Mas Alvan deh. Saya buka ininya. Mas Alvan. Mas Alvan boleh ya, suaranya udah kebuka Mas Alvan ya? Sama Mohon Pak maaf, Chandra, saya nggak Pak. bisa. Pak Asep, maaf. Oh, Pak Chandra Pak ya? Chandra juga Sebentar. ke unmute. Iya, siap. Aduh, saya dari tadi pantesan nggak ada suara Iya. Kami komunikasi. Bentar, saya nggak lihat HP, jadi saya lihat barusan saya lihat HP ternyata ada ini. Baik, berarti Kang Chandra sudah ya? Biar bisa, oh belum sebentar. Ini saya unmute. Kang? Nggak bisa, harus dari praktis awal. Kang Chandra udah? Pak Punten? Chandra. Oke, baru Sudah ya? baru bisa ini. Ya, Ya. nuhun, Kang. Sami-sami, Ya, Kang. sorry, tadinya saya mau mengingatkan juga karena slide kan tadi belum bergerak ya. Oh, jadi tadi terakhir di mana, Kang? Sekarang masih di media akses kelihatannya. Media akses ya? Tapi ini sampai sejauh ini bergerak nggak tadi? Berarti ini pergerakan langsung loncat ke media akses ini. langsung Kang. loncat ya? Baik, nggak apa-apa saya lanjut karena ada suara saya ya. Nggak apa-apa Ya, nggak biar tidak ngulang. Jadi saya coba lanjut. Ini yang join masih banyak ya. Bentar. Ya. Saya mesti Yang di waiting room minta tolong Kang dimasukin semua. Ini sudah saya terima Admit all. semua ini. Oke, admit all, Invite oke. all. Oke. Jadi Bu, Kalau misalnya bisa juga saya diangkat jadi co-host biar bisa saya bantu juga nanti. Kang. Nah, itu teh kelihatannya ini teh hostnya cuma satu ya. Jadi co-host. Jadi tidak ada co-host. Mestinya sih tadi saya jadi co-host juga gitu mestinya. Coba sebentar. Bisa nggak ini mudah-mudahan tidak. Duh, ada lagi yang join lagi, Aduh, ada itu. Jadi saya bentar. Kang Chandra, coba kalau saya terbiasa, Oke. Siap. Saya lanjut dulu ya. Yang di waiting room mudah-mudahan nggak ada lagi. Udah. Siap. Saya coba full screen lagi. Mohon info nanti bergerak atau tidak, Kang ya? Siap Kang. Ya. Sekarang bergerak nggak, Kang? Belum. Masih di media akses itu ya. Di slide 16 kalau nggak salah itu media akses tuh. Bergerak nggak, Kang? Belum, Kang. Belum ya. Berarti saya jangan full screen deh. Saya bikin biasa aja. Ya, Sebentar. boleh. Ini kok jadi. Saya stop dulu deh. Saya stop dulu. Bentar. Ini kalau ngeluarin ininya gimana ya? Full screen-nya, hilang, Ini sekarang, ini. Saya bikin gini aja nih. Jadi mudah-mudahan tetap kelihatan ya. Saya bikin. Nah, ini nggak full screen ini enggak ya, Kang ya? Ini iya coba. Ini slide-nya conclusion. Conclusion ya, baik. Tapi ini nggak Ya, full screen ya, Kang ya? Ada home tools di atasnya ya, ada Acrobat Reader-nya ya. Oke, Ya. jadi kurang lebih milenial itu adalah digital based, terkoneksi dengan internet, mereka berani berbisnis, network-nya cross border, karena nggak ada lagi batasan, konvergensi media. Itu salah satunya, dan berarti kalau dilihat sejarah di masa lalu, ada perbedaan yang signifikan antara milenial masa lalu atau anak muda masa lalu dengan generasi muda saat ini. Nah, perbedaan yang signifikan ini adalah soal bagaimana teknologi menjamah kita saat ini. Kalau dulu mungkin terbatas, dengan serba keterbatasan,
semuanya terbatas, apalagi di era penjajahan, mereka sudah bisa berkontribusi bahkan sebesar itu. Nah, sekarang apakah kita yang generasi milenial dengan serba kelebihan ini tidak bisa berkontribusi sebesar itu, atau bahkan lebih besar? Jadi mestinya lebih besar. Kenapa? Karena kita memiliki semua hal dalam konteks teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Nah, milenial adalah aktor perubahan. Presentasinya sudah berubah ya, Kang ya? Yap, berubah. Sudah ya? Milenial adalah aktor perubahan. Nah, peran mereka dari zaman ke zaman gitu. Jadi kalau nanti melihat berbagai peristiwa besar di Indonesia, bahkan sebelum kebangkitan, yang selalu menggerakkan masyarakat adalah anak-anak muda. Dari mulai anak-anak muda dalam konteks ibu-ibu muda, karena zaman dulu 14 sudah jadi istri. Jadi umur belasan tahun sudah menjadi seorang ibu. Ya. Kalau zaman sekarang kan pantang ya, kelihatannya jarang. Di Baduy masih 14 tahun sudah dinikahkan. Tapi kalau di kota-kota besar, di daerah-daerah yang apa namanya kondisi sudah lebih modern begitu, itu ya 20 ke atas lah rata-rata ya, 21, 22 untuk perempuan, mungkin laki-laki di atas itu. Tapi juga ada umur 20-an. Nah, tapi zaman dulu ibu-ibu muda yang umurnya belasan tahun, mereka berperan ya untuk melakukan perubahan. Bahkan ada juga, saya mungkin bisa sebutkan, ada Maria Kristina Tiahau ya, seorang milenial saat itu yang berjuang di Ambon. Ada Raden Dewi Sartika ya, seorang ibu muda yang juga berjuang dengan pendidikannya. Jadi sebenarnya kalau lihat sejarah, selalu pemuda lah yang memulai gerakan untuk perubahan itu. Nah, ada satu hal dampak dari politik etis yang dijalankan oleh pemerintah Belanda. Perasaan terjajah adalah salah satu trigger yang kemudian menjadi adanya perubahan pola pikir, pola tindak, dan lain sebagainya, sehingga di awal abad ke-20, ketika Belanda melancarkan politik etis, kesadaran sebagai bangsa, kesadaran kita terjajah, kesadaran semua hal yang berhubungan dengan kesadaran itu, menggugah mereka untuk berbuat sesuatu. Nah, kebangkitan nasional, ini kontroversinya banyak nih. Kenapa mesti Budi Utomo? Kenapa mesti kelompok ini atau organisasi ini yang dipilih? Gitu. Kan ada banyak organisasi, bahkan ya, beberapa tahun sebelum Budi Utomo, dan bahkan lebih nasional. Kenapa? Karena Budi Utomo ini hanya Jawa dan Madura, tidak nasional. Gitu. Katakan 1900 berdiri kelompok Tionghoa, bikin Tionghoa Hoekuan. Ini satu badan khusus orang-orang Tionghoa yang bahkan dia masif seluruh daerah, terutama kota-kota besar, dengan tujuan utama adalah pendidikan salah satunya. 1901 agresif, bikin sekolah, namanya THHT, Tionghoa Haktong. Ini satu gerakan yang dipelopori oleh banyak elit-elit muda Tionghoa. Ya. Tionghoa Haktong atau THHT, bangunannya sekarang jadi Sekolah SMA Negeri 19 Jakarta atau disebut Capkau, karena 19 dalam bahasa Tionghoa Capkau. Nah, sekolah THHT itu dilarang oleh Pak Harto ya karena Tionghoa, kemudian diganti jadi SMA Negeri 19 namanya. Tapi THHT sebagai organisasi bikin sekolah lagi. Namanya sekarang Pahoa School, adanya di Tangerang. Gede sekolahnya, sekolah internasional. Nah, jadi Belanda ketakutan juga. Ini orang Tionghoa yang menjamin denyut perekonomian di kota-kota besar, termasuk di Batavia saat itu, khawatir ada
gesekan. Sehingga Belanda kemudian beberapa tahun kemudian bikin sekolah khusus untuk orang Tionghoa berbahasa Belanda. Jadi Belanda bikin sekolah khusus orang Tionghoa. Gitu. Nah, jadi itu Tionghoa. 1904-05 berdiri Jamiatul Khair atau Jamiat Khair. Itu kelompok Islam. Bikin organisasi nasional. Tapi di daerah beda-beda namanya. Kenapa? Karena pan-islamisme ditakuti. Jadi berdirinya Jamiatul Khair ini sebagai dampak atau dicurigai oleh intelijen Belanda saat itu sebagai gerakan pan-islamisme di Jawa. Karena memang didirikan oleh elit-elit Islam, terutama kalangan ningrat dan juga mereka-mereka yang telah mengenyam pendidikan, yang sering pergi haji di tanah Jazirah Arab begitu, dan pulang mereka mendapatkan ajaran dari Muhammad Abduh Al-Afgan, yaitu pan-islamisme. Nah, ini dikhawatirkan. Tapi ini yang menarik juga karena kemudian Belanda memperketat ya gerakan orang-orang Islam. Boleh Jamiatul Khair berdiri di daerah, tapi mesti begini-begini. Nah, salah satunya strateginya namanya mesti berbeda. Jadi supaya tidak terkesan nasional dan lain sebagainya. Nah, hal lagi yang dilakukan oleh Belanda adalah dengan memperketat jemaah haji. Jadi ada pada tahun 1911 Belanda memulai karantina jemaah haji, ya, dengan tujuan untuk memfilter orang-orang yang sudah terkontaminasi paham pan-islamisme. Jadi 3 bulan sebelum berangkat ke Mekah di karantina di Pulau Onrus, 40 hari atau 1 bulan lebih perjalanan di kapal uap, dan 3 bulan perjalanan pulang. Di Mekahnya berapa lama? 4 bulan. Nah, jadi kurang lebih setahun. Makanya kalau orang naik haji, mudah-mudahan suara saya bisa didengar baik ya. Kalau orang naik haji saat itu bisa lebih dari setahun. Sehingga kalau yang jajab naik haji itu acaranya ya, walimatul acara mau haji itu, pemberangkatan itu, farewell-nya gitu, itu seperti nggak akan kembali. Kenapa? Karena rata-rata orang naik haji nggak balik. Selain ada penyakit, ya, karena zaman itu adalah penyakit pandemi, tahun 1918, nanti saya akan cerita juga soal itu. Banyak penyakit-penyakit yang tidak teridentifikasi, karena teknologi belum secanggih sekarang, dan obatnya sangat sulit. Ya, nah, jadi orang yang naik haji dijajapin tuh udah kayak nggak akan balik gitu. Makanya kita kalau jajap haji, dalam tanda kutip agak lebay, rame banget yang jajapinnya. Karena kenapa? Tradisi dari zaman dulu. Dan yang menarik adalah gelar haji hanya ada di Indonesia, dan itu adalah gelar negatif yang diberikan oleh pemerintah kolonial untuk orang-orang Hindia Belanda atau orang pribumi kita yang sudah naik haji. Supaya apa? Supaya gampang nandainnya. Oh, di Garut ada 5 orang yang naik haji kemarin, tandain. Karena dia bakal jadi pemberontak. Kenapa? Karena haji-haji itu, karena dia mendapatkan paham pan-islamisme. Paham pan-islamisme itu ada paham anti penjajahan, anti kolonial. Ini sama seperti paham lain seperti Marxisme atau sosialis atau komunis, yang juga anti penjajahan, anti kapitalis. Tapi ini Islam, ya, pan-islamisme itu. Sehingga itu yang Belanda sangat ketakutan. Nah, 1908 berdiri Budi Utomo atau BO. Jadi kenapa BO yang diangkat? Usut punya usut, karena BO netral, bukan berbasis agama, bukan berbasis etnis, meskipun rata-rata orang Jawa. Tetapi BO ternyata elit semuanya. Kenapa? Pendiri BO adalah orang kaya semua, anak Demang, anak bupati, anak camat atau Wodono, ya, Wodana. Mereka-mereka yang punya duit. Kenapa? Karena yang kuliah di Stovia, yang kuliah di kedokteran tuh orang kaya. Sampai sekarang. Coba cek di UNER. Hampir 1 miliar di kedokteran. Saya nggak tahu di Unpad berapa kalau kedokteran. Mahal dari dulu. Berarti benar kan? Sampai sekarang gitu. Kalau saya masuk sejarah dulu PMDK cuma 850.000.
SPP-nya ratusan ribu, 250 atau berapa. Ya. Oh sekarang ya jutaan, tapi hanya 2-3 juta. Enggak seperti kedokteran gitu. Jadi kenapa kemudian kedokteran dari dulu terkenal? Ya karena memang sekolah itulah yang paling pertama diinisiasi oleh pemerintah Belanda, Stovia. Jadi mereka yang kuliah di Stovia adalah orang-orang kaya. Dan karena Wahidin Sudirohusodo yang ngomporin milenial ini. Jadi ini anak-anak pelajar ini dari daerah ngekos, ya, anak belasan tahun pelajar ngekos dari daerah, dikomporin lah sama Wahidin. Jadi Wahidin ini seniornya Bung Tomo, ya, Dr. Sutomo atau Sutomo ya, belum jadi dokter karena saat itu. Lu kaya semuanya, kurang lebih kata-katanya gitu ya, mampu kuliah, lu lihat deh, banyak anak Indonesia yang nggak bisa kuliah. Makanya Budi Utomo didirikan dengan tugas mulia, ya, karena keutamaan Budi Utomo itu, dia bikin crowdfunding, kayak kita bisa. Jadi dia nyari uang untuk menyekolahkan anak-anak pribumi yang nggak bisa sekolah. Jadi kalau mereka ini orang kaya bisa sekolah, anak pribumi banyak. Nah, kesadaran itu yang muncul. Sehingga kemudian Budi Utomo dijadikan sebagai hari kebangkitan. Karena memang secara teknis, secara prinsip, mereka memiliki pemikiran bahwa untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari penjajahan, tidak ada cara lain selain kita mengenyam pendidikan. Dan betul bahwa akibat politik etis itulah muncullah generasi-generasi terpelajar. Dan kalau mereka yang terpelajar itu kan kemudian sadar, oh kita dijajah ya, oh kita ditindas ya, oh ada paham baru nih, oh ternyata kita nih nggak bisa nih menerima kenyataan begini gitu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang sangat revolusioner saat itu. Sehingga kemudian mereka nggak mungkin kita bergerak sendirian seperti ini. Merdeka pun atau bebas dari penjajahan pun kita nggak akan sanggup. Kenapa? Karena orang terdidiknya sedikit. Jadi kita mesti didik dulu anak-anak yang lain. Jadi gerakan kebangkitan nasional sebenarnya adalah gerakan bangkit dari kebodohan, bangkit dari ketertinggalan dengan pendidikan. Dan tentu pendidikan itu sebenarnya mesti dianggap sebagai kawah candra di muka. Ya, kawah pelatihan untuk mengkader kita, menggembleng kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang kuliah di ITENAS atau di kampus-kampus lain, anggaplah ini kawah candra di muka. Gitu. Jangan merasa kuliah itu penindasan, nggak ada dosen, yes nggak ada dosen gitu, pada seneng gitu, justru rugi gitu. Kalau saya ngajar di LSPR bayarnya mahal anak-anak itu. Kalau saya nggak ada, jangan senang, kalian demo. Saya bilang kalau saya nggak masuk demo ke bagian akademik, protes saya nggak masuk, jadi jangan seneng gitu. Kenapa? Karena mesti ada pengganti. Saya mesti ngasih materi. Kalau enggak, kenapa? Anda udah bayar saya, bayar dosen, bayar semuanya gitu. Tapi itulah kenyataannya mahasiswa sekarang kan lebih senang kalau nggak ada dosen. Teriak, wah senang gitu. Padahal dia yang rugi gitu. Kampus nggak rugi, karena toh kalian udah bayar kan gitu. Nah, jadi pendidikan mesti dijadikan sebagai kawah candra di muka untuk menggembleng diri kita, untuk kebangkitan kita. Sebagai anak muda tentu strategis. Karena kenapa? Muda itu nggak akan bisa diulangi. Kalau sudah tua menyesal gitu. Ya, meskipun memang pendidikan S1 wisuda kakek-kakek ada gitu. Tapi kan untuk apa gitu. Emang nanti sama malaikat ditanya kan enggak gitu. Ya. S1, S2, S3 itu pendidikan untuk Anda biar hidup lebih layak, bisa biar bangkit dari keterpurukan kan gitu. Seperti itu. Nah, Sumpah Pemuda. Kalau tadi Budi Utomo belasan tahun pelajar, ngekos gitu ya. Sama, ini juga. Gitu. Cita-cita mereka mulia, merdeka. Tapi nggak mungkin, men. Kenapa? Kita ini masih pecah belah. Ibaratnya masih kedaerahan. Masih egosentris. Ya. Tapi karena inisiatif anak-anak Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia yang diinisiasi oleh Sugondo, Joyo Hadi Puspito, 18 tahun kurang lebih umurnya, dia menggerakkan anak-anak muda lain, yuk kita bikin kongres yuk, kita bikin hangout pertemuan,
Kok bisa ya ngumpulin sampai 700 orang gitu? Bisa lah. Kan belum ada sosial media, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp gitu. Gimana ngumpulinnya? Mereka nempelin pamflet, iklan di media cetak, dan pamflet itu dikirim manual. Dan disiarkan atau dipublikasikan gitu jauh-jauh hari. Jadi rencana Kongres 28 Oktober 1928 itu sudah jauh-jauh hari, bahkan sejak tahun 26. Ya, itu kongres pertama. Karena ini kongres kedua. Nah, kongres pemuda kedua ini yang menghasilkan deklarasi Sumpah Pemuda ini diikuti hampir 700 orang, pelajar belasan tahun umurnya dan anak kosan. Tapi ada juga yang dari daerah sengaja naik kereta ya. Mereka datang. Nah, sangat mulia cita-cita mereka. Kegilaan mereka itu terhadap kemerdekaan tentu karena mimpi-mimpi mereka. Dan salah satunya yang menarik adalah anak pelajar ngekos umur belasan tahun. Yang paling gila mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda di dalam kos-kosannya. Coba lihat di dalam gambar ya, apakah sudah berubah jadi foto jadi Sumpah Pemuda ya, page-nya ya Kang Chandra ya. Di sini ada di sebelah kanan ada kos-kosan. Ini rumah. Sekarang jadi Museum Sumpah Pemuda. Kos-kosan itu. Nah, kos-kosannya masih ada sampai sekarang. Jadi pertanyaan saya, anak belasan tahun kalau sekarang di kos-kosan ngapain sih? Coba, ada yang bisa jawab nggak di chat? Ya. Anak sekarang kalau di kos-kosan ngapain sih umur belasan tahun? Boleh chat. Pengen tahu saya. Jawabannya sama nggak dengan yang saya pikirkan? Anak umur belasan tahun di kos-kosan ngapain sih sekarang? Coba kita lihat di chat. Ada jawaban nggak? Main PB? Oke. Main game Pak? Oh. Main TikTok ada nggak TikTok? Oh, ngerjain tugas. Wow. Push rank? Oke. Mantap. Mobile Legend. Ini kan rata-rata rebahan main-main. Ya, zaman dulu anak belasan tahun kongres gelar pertemuan-pertemuan. Berarti mestinya saat ini anak muda main TikTok tuh ya. Kalau tugas sudah kelar, oh iya, balance ya, gitu. Jadi mestinya saat ini kita yang generasi muda jauh lebih agresif, jauh lebih revolusioner. Kenapa? Teknologi sudah canggih. Jadi jangan kayak si Ferdian gitu loh, bikin konten yang menyesatkan, yang melecehkan orang lain dan lain sebagainya gitu. Kita semestinya anak muda jauh lebih kreatif dan jauh lebih bicara pada hal-hal yang positif gitu ya. Nah, saya lanjutin. Proklamasi kemerdekaan. Yang memaksa merdeka itu siapa sih sebenarnya? Ternyata anak muda, men. Anak muda umurnya belasan tahun. Siapa? Wikana, Khairul Saleh. Itu anak muda semuanya. Nah, balik ke Sumpah Pemuda. Kenapa Bung Karno nggak ada ikut di Sumpah Pemuda? Saya lupa tadi ke-skip. Karena Bung Karno dianggap lebih tua. Pada saat Kongres, umur 26 tahun itu bagi Bung Karno itu orang tua. Jadi saya tuh suka lucu ya, kalau keluar negeri ada pertemuan anak muda gitu. Anda dari mana? Indonesia gitu. Yang ikut di pertemuan anak muda di luar negeri, orang Indonesia tuh hampir 28, 30 gitu loh. Pemuda disebutnya. Kalau orang luar itu 17, 18, 19, 20. Mereka tuh yang muda tuh yang itu gitu. Jadi orang Indonesia tuh selalu ketuaan gitu kalau bergaul di dunia internasional karena pemudanya ya umurnya segitu. Jadi entah telat cara balegnya atau gimana ya gitu. Padahal zaman dulu kok 16, 17 udah bikin deklarasi, udah kontribusinya gede-gedean gitu, udah macem-macem lah. Udah dewasa gitu ya zaman dulu tuh gitu. Kalau sekarang umur 19 itu kok kayaknya ngomong aja di nih saya liatin ya. Di video nih. Nih mudah-mudahan videonya bisa share, saya ulangi ya.
ini sekali lagi hanya untuk kebutuhan akademik kita di sini ya. Jangan ditiru sekali-kali ini. Sekali lagi jangan ditiru. Kenapa? Karena ini tidak mendidik. Ini bahasanya kasar. Ya. Tapi Anda tahu pasti yang namanya YouTuber Kang Dede ya dari Kalimantan, kayaknya orang Sunda ini beliau, tapi dia di Kalimantan, mungkin dulunya transmigran, saya nggak tahu. Beliau followersnya hampir 1 juta di YouTube ya, subscribernya. Mudah-mudahan bisa nonton video ini. Apa? Hah? Muka Sekali lagi jangan ditiru ya. Halo. tuwe. Tuwe. Apa? Hah? Muka anjing lu. Jangan ditiru ya. Ini ngomong apa lu? hanya untuk contoh. Apa? Muka anjing lu. Apa ngomong apa? Ini live, Waduh. お前はもう死んでいる。何？ ini live di Ome TV. Bapak Ibu atau mungkin anak-anak milenial tahu. Tapi kalau yang kolonial mungkin nggak tahu Ome TV itu apa. Ome TV itu karena saya ngajar mass communication, jadi Ome TV itu semacam video chat kayak Snapchat, tapi ini beda. Jadi ini face to face 1 lawan 1 gitu ya, ketemu. Dan ini random. 2 menit nanti akan ganti sendiri. Jadi kita akan ketemu dengan siapapun. Nah, melihat kondisi demikian, ini sebenarnya anak ini belum tahu kalau yang diajak chat itu adalah polisi gitu. Lihat aja coba responnya tuh. Ngomong apa lu? Muka lu kayak tai. Langsung kabur. Langsung kabur. Nah, jadi hampir setiap orang generasi muda di Indonesia, etika dalam bersosial media itu saya mungkin boleh katakan nyaris 100% seperti ini. Coba kalau yang main Mobile Legends, main PUBG, kalau kalian random, nih boleh chat lagi ya. Kalau kalian main PUBG random, ketemu orang pasti yang ngomongnya apa? Cuk, gitu kan? Padahal itu kan kasar. Kadang-kadang ngelecehin. Karena kita nggak kenal, dianggap nggak tahu, nggak lihat muka, terus kita bisa ngomong seenaknya, ngelecehin orang. Gitu. Nah, itu tipikal anak muda zaman sekarang, merendahkan orang lain lewat sosial media, hit and run. Hina, kabur, Instagram private. Dia nggak tahu kalau teknologi itu bisa dilacak. Bahkan ketika kita main game, kita ngomong ke orang, hina orang, lecehin orang, kita nggak lihat mukanya, itu kita bisa diburu. Kenapa? Karena sosial media itu sekali lagi, game itu sekalipun itu bisa dilacak. Gitu. Nah, ini kayak anak-anak kecil ini nih. Itu mereka SD ini 12 tahun. Tapi bisa menghina kumis lah apalah karena mereka nganggap dia jauh, nggak akan. Ternyata ketika mereka tahu polisi kabur gitu. Nah, mereka anggap nggak akan bisa dilacak gitu ya, padahal bisa gitu. Nah, ini mesti hati-hati. Nah, tipikal anak muda saat ini tuh semudah itulah cara mereka, dan ya mungkin karena teknologi itulah kemudian mereka jadi telat baliknya ya, jadi telat berubahnya, telat belajarnya. Saya yakin kalau ada masalah mungkin mereka akan mulai belajar. Nah, karena nggak ada masalah, nggak ada tersandung hukum, mungkin mereka nggak akan pernah berubah. Coba aja anak muda deh sekarang, saya mau lihat chatnya. Kalian kalau main PUBG, kalau ketemu orang pasti ngomongnya kasar-kasar. Kalau random mainnya, itu aduh, ini Bu Rektor ya, Bapak Ibu yang lain, dosen-dosen, dan juga Anda mahasiswa semua, atau mungkin siapapun yang ikut di kegiatan seminar kali ini, hati-hati deh ya. Cara kita dalam bergaul, cara kita dalam berkomunikasi di sosial media itu mesti direm ya. Nah, anak-anak muda yang umur belasan tahun zaman dulu jauh lebih dewasa mungkin ketimbang zaman sekarang, karena mungkin juga tantangan ya, zaman itu jauh perbedaannya. Sekarang karena kenyamanan, karena semuanya convenience, kita menjalani hidupnya berleha-leha, rebahan. Saya bilang,
Masa kini itu adalah sumbangsih para pahlawan. Masa depan bukan milik kaum rebahan. Bangkit dan perjuangkan. Itu selalu saya katakan, kita ini mesti bangkit. Jangan terus rebahan. Karena masa depan kalian ditentukan oleh perjuangan kalian hari ini. Nah, Bung Karno nggak ada di sini. Kenapa? Karena dianggap lebih tua. Dulu yang belasan tahun itu pemudanya gitu. Nah, karena Bung Karno kebetulan di tahun 28 itu Bung Karno sedang keliling kota kampanye karena beliau tahun 27 mendirikan PNI. Jadi dianggap lebih senior karena memang yang suka sharing gitu ya di kalangan generasi muda ini adalah Bung Karno salah satunya. Jadi Bung Karno dianggap senior, dianggap sudah tua. Makanya dia tidak ikut kongres. Nah, yang menarik dari ratusan peserta kongres itu ada 4 orang utusan Tionghoa. 4 orang Tionghoa. Jadi Tionghoa ikut mendeklarasikan Sumpah Pemuda loh gitu. Jadi jangan sampai kemudian merasa orang Tionghoa itu orang lain, orang Cina itu orang lain. Orang Cina di masa itu, bahkan jauh sebelum Republik ini berdiri, orang Cina sudah ada sejak abad ke-5 zaman Tarumanegara. Sudah ada hubungan dagang dengan Tiongkok. Di sini ada senior saya, Kang Lutfi dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Beliau arkeolog. Pasti tahu betul jejak-jejak peninggalan-peninggalan masa lalu itu. Nah, terutama dalam konteks hubungan dagang. Ya. Gitu. Jadi, kalian mesti tahu bahwa sejarah itu dibentuk oleh kita sama-sama. Kemerdekaan itu diraih karena perjuangan kita sama-sama. Ada orang Kristen, Halim Perdana Kusuma, TB Simatupang. Ada orang Cina, Laksamana John Lee. Ada orang Papua, Franz Kaisiepo. Jadi semua agama, semua etnis ikut mendirikan republik ini. Jadi jangan merasa kita orang Islam, ya saya orang Islam, hanya kita yang berjuang. Enggak, semuanya kita berjuang mendirikan republik ini sama-sama. Oleh sebab itu, kita mesti jaga sama-sama, kita mesti bangun sama-sama. Jangan sekali-kali melecehkan orang lain, jangan sekali-kali menghina orang lain. Karena politik sekali lagi berbeda dengan konteks budaya dan sejarah. Politik saat ini ada Cina asing-asing itu beda lagi, itu ceritanya ya. Kalau Cina yang sekarang nyebarin virus Wuhan dan lain sebagainya itu berbeda, itu politik, itu negara. Bukan orang Cina yang udah lahir di sini dari dulu gitu ya. Seperti itu. Itu mesti kita resapi, pelajari bersama teman-teman semuanya. Nah, saya lanjut proklamasi. Berkat paksaan para pemuda, lahirlah proklamasi. Karena kalau tidak proklamasi ini, mungkin nggak terwujud. Pernah Bung Karno mengatakan, karena kalian memaksa saya, proklamasi jadi terlambat. Loh, karena ini. Karena memang dalam jadwal, tanggal 18 Agustus, BPUPKI itu akan sidang. Sidang membicarakan kemerdekaan Indonesia. Karena Bung Karno diculik, ya, karena dipaksa, proklamasi jadi terlambat. Jadi mestinya, setahu saya, proklamasi itu sudah didengungkan di awal tanggal 16 di Karawang. Jadi ada pengibaran bendera. Nah, dirancang tanggal 16 malam 17, tanggal 17 dibacakan. Dalam kondisi Bung Karno sedang sakit. Bulan puasa, malam Jumat, sahurnya nasi goreng, tapi Bung Karno tidak lanjut puasa karena dia demam. Jam 9:30 beliau minum obat demam. Jadi beliau pada saat mendeklarasikan proklamasi dalam kondisi tidak puasa. Anak muda sekali lagi selalu menjadi agent of change. Ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Kita mesti cari inspirasi dari para pemuda pejuang bangsa kita di masa lalu. Ya. Mereka telah berjuang, mereka berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah pahlawan, mereka adalah founding father kita. Nah, jadi kita mesti meneladani semangat mereka. Sama seperti orang tua kita yang telah berjuang melahirkan kita, membesarkan kita hingga seperti saat ini. Tidak ada mereka, tidak ada orang tua kita, tidak mungkin ada kita hari ini. Yang hidup berarti. Itulah. Jadi, orang tua founding father kita, founding mother kita, para pahlawan bangsa, founding father, founding mother bangsa ini. Gitu. Semangatnya sama. Nah, kita adalah anak durhaka daripada orang tua yang telah memperjuangkan kita. Jika kita tidak sayang dan peduli sama mereka. Begitupun bangsa ini. Ya.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Jadi kalau kita nggak menghargai para pahlawan bangsa kita, ini kata Bung Karno, kita adalah anak bangsa yang durhaka. Nah, ini sudah berubah presentasinya ya. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini masih banyak yang join ini ya. Ini Bung Karno juga. Sebentar, mungkin ada informasi karena ada WhatsApp dari panitia. Saya harus cek dulu sebentar teman-teman. Oh, Kang Chandra ke unmute lagi. Masa sih? Waduh, pantesan nggak ada suaranya. Sebentar saya cari dulu. Mana cara nyarinya gimana ya? Aduh, mohon maaf ini. Sebentar, ini nyarinya gimana? Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Oh, ini dia. Chandra. Coba, Kang. Oke, Kang, atur Siap. nuhun. Nah, Kak mute di wae aja. Aduh, saya jadi. Ternyata saya nggak boleh nge-mute saya. Kalau saya nge-mute itu akan mati. Tuh Kang Alpan juga sama ya. Jadi kan mute deh, saya buka deh. Saya tadi mute karena ada tukang bakso lewat. Jadi aduh. Nanti takut. Sama saya juga. Takut batal puasananya. Ya, nuhun Kang. Ya, mangga. Punten ah. Oke, Kang, waktu kita 11.19 nih, Kang, mungkin bisa agak... Saya percepat ya, karena ini cukup detail, saya enak ceritanya, tapi begini. Jadi saya lanjut dulu, Kang. Nah, anak bangsa yang durhaka, karena nggak kenal pahlawan, nggak kenal pendiri bangsa kita. Sudah berubah presentasinya ya? Sudah, Kang. Ya. Ini foto siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kayak artis ya? Sok, yang bisa jawab di chat. Saya tunggu yang bisa jawab di chat. Saya kasih 50.000 kalau bisa jawab. Dalam bentuk pulsa GoPay. Saya kasih 50.000 kalau ada yang bisa jawab. Ayo, 50.000 pulsa. Wah, ada yang bisa jawab. Indri Antika. Oh, keren. 50.000 untuk Indri. Ini nanti DM saya di Instagram, nomor handphonenya untuk saya kasih pulsa GoPay ya. Selamat. Cilikriwut, bener. Ini kayaknya Indri ini pernah ikut seminar saya, jadi karena ini saya waduh, ya. Karena biasanya jarang ini ya, Krisna Mukti itu. Krisna Mukti katanya salah. Yang bener Cilikriwut, pahlawan dari Kalimantan Timur ya. Ini nama bandara di sana. Oke, saya lanjut. Jadi, waktunya jalan terus. Nah, kenapa kita nggak kenal pahlawan? 74 tahun, sekarang 75, bahkan nggak ada nih sekarang. Jadi teman-teman nih ya, ini tanggal 20 kan, kemarin tanggal 19 ya, jam 4 sore SK Menteri untuk Kebangkitan Nasional baru terbit. SK Menteri, logo Kebangkitan Nasional, semua itu baru terbit, saya baru dikirim. Saya bilang ini telat, flyer saya udah jadi, event-event saya udah digelar. Udah jadi, ini gimana mau masukin logo Hari Kebangkitan Nasional dong? Gitu. Ya, daripada enggak sama sekali, Kang, katanya mohon maaf kita, ya karena COVID begini. Tuh, Kebangkitan Nasional enggak ada yang mikirin karena COVID. Yang gila lagi, tahun ini, 75 tahun kemerdekaan Indonesia, enggak ada yang mikirin. Yang udah mikirin itu kami. Komunitas Histori Indonesia sudah bikin namanya hashtag 75 tahun RI. Jadi cek di Instagram ya. Jadi belum ada yang mikirin tuh. Selama 74 tahun kita merdeka ini. 75. Jadi 75 aja perayaannya belum ada yang mikirin. Nah, kita dalam momentum sekarang mesti berpikir COVID kita hadapi. Bahkan kita mesti berdamai. Tapi dalam konteks sejarah dan peradaban bangsa ini ya, kita mesti juga tahu bahwa kita punya momentum-momentum. Ya, inilah akibatnya kita nggak paham sejarah.
kita nggak kenal pahlawan, kita bahkan juga nggak bisa belajar dari sejarah gitu loh. Pandemi ini sudah jadi belasan bahkan puluhan kali berbagai bentuk, berbagai jenis. Dari mulai influenza atau flu, kolera, pes, semua pandemi, nanti saya akan jelasin di bawah sini. Nah, jadi saya sangat prihatin Kang Chandra sebenarnya. Kenapa? Karena itu tadi gitu. Cara kita merayakan kemerdekaan ini juga salah satunya yang salah. Kita melecehkan. Tidak ada merayakan itu dengan cerdas, dengan bermartabat. Panjat Pinang simbol pelecehan terhadap penjajahan, simbol penjajahan, kotor-kotoran, dekil, cemong, bahkan patah di Komplek Margahayu, Jalan Merkuri, tempat saya, itu patah lehernya tahun 2017 meninggal. Coba jual tuh yang ada diisi semua Panjat Pinang itu. Buat nyawa cukup nggak tuh barang-barang itu? Apalagi kalau patah tangan. Jual tuh barang di atas nggak akan cukup juga buat biaya ke rumah sakit, saya yakin. Tapi kalau ada Mercy, rumah mewah, mobil mewah, saya pasti ikutan. Nah kan nggak sebanding. Jadi itulah sebenarnya kemerdekaan ini, momen-momen sejarah ini tidak bisa dimaknai dengan benar oleh bangsa kita di Republik ini. Nah, cilaka kalau anak muda nggak paham sejarah. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan makin jauh gitu. Pandemi Wuhan, pandemi flu Wuhan ini, COVID-19, sudah 4,8 juta positif terkonfirmasi dan 93.000 sembuh dan 323.000 meninggal. Di kita, bisa dihitung teman-teman update dari gugus tugas ya. Nah, saya yakin ini akan juga jadi sejarah. Tapi kalau kita lihat belajar dari pandemi lain ya, belajar dari sejarah. Kita cek pandemi Justinian. Ini wabah yang merebak karena tikus. Kencing tikus. Pes. 504 Masehi sudah ada. Di kita kena juga. Tapi kan jauh. 504 Masehi ini zaman Nabi Muhammad. Iya kan? Zaman Nabi Muhammad ini. Zaman 541 Masehi ini. Nah, kalau kita lihat di kita zaman siapa? Zaman Tarumanegara. Tahun 500-an ini. Jadi kalau melihat sejarah, di kita pes itu yang terkenal zaman Hindia Belanda. Tahun 30-an, 35. Nanti di berbagai tempat kita punya namanya pagar anti tikus. Jadi di pulau-pulau ya, itu digali tanahnya, dicor supaya tikus tidak bisa ke dalam tanah. Jadi dibikin pagar anti tikus tidak masuk rumah. Gitu. Itu pes. Ini Black Death. Mayatnya hitam. Dan solusinya karantina. Jadi karantina itu dari dulu sudah berkali. Cilakanya zaman dulu bisa bertahun-tahun karantina itu. Bahkan wabah itu bisa bertahun-tahun. Gitu ya. Kalau lihat ini saya kira karena waktunya ada pandemi besar London, pandemi cacar air, kolera. Kolera ini menarik, di Batavia kita kena wabah loh. Termasuk flu Spanyol. Jadi kalau lihat kenapa kita kena? Karena kita dulu kali. Jadi Batavia itu terutama Jakarta atau Batavia ya. Itu dulu kayak Venesia. Sungai-sungai di mana-mana. Nah, zaman Dendels ketakutan. Ketika Dendels masuk, yang menyebabkan kolera itu kan karena air, sanitasi. Dulu banyak sungai yang dangkal, airnya nggak jalan. Disitulah menyebabkan nyamuk. Jadi nyamuk yang angin jahat disebutnya sama orang Belanda itu. Dan terus juga ada ini, minum. Orang Belanda itu minum air sungai langsung. Ya, buang air di tong kayu. Makanya kalau ke Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta nggak ada toilet. Kenapa? Karena orang Belanda buang air nggak di toilet. Paling jorok orang Belanda itu. Dia buang airnya di mana? Di tong. Kalau udah penuh, dibuang ke kali. Air kalinya diminum sama mereka. Kan belum. Itu orang Belanda tuh. Mungkin dia cari-cari kali yang sebelah mana gitu. Nah, orang Cina itu yang paling selamat. Kenapa? Karena dia airnya dimasak, dibikin teh. Jadi teknologi sumur belum ada waktu itu ya. Nah, itulah kemudian orang Belanda
ketakutan dengan kolera ini. Sehingga Dendes waktu itu 1808, 1811 di periode itu dia mengubur semua kali. Jadi kali-kali itu, kanal-kanal itu dia tutup, hanya Ciliwung yang dia sisakan, dan kali besar selebihnya dia uruk. Karena kalau diuruk semua ya cilaka, banjirnya makin parah. Jadi zaman dulu juga udah banjir. Gitu ya. Saya lanjutin flu Spanyol ya. Kemudian ada flu Hong Kong tahun 68. Saya kira anak muda, saya percepat, bangkit. Ya, Indonesia memanggil kita. Ayo, kita cari apa tujuan bangsa Indonesia. Kita resapi kembali. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu cita-cita bangsa kita. Kita harus kontribusi. Sama-sama. Jadilah the guardian of Indonesia. Penjaga Indonesia. Kenapa? Karena kita anak muda pemilik sah republik di masa depan. Kalau kalian tidak jaga, nggak akan ada masa depan, men. Gitu. Jadi kalian mesti jaga. Tantangan terberat ya menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena kebinekaan tadi menjadi fitrahnya kita, orang Indonesia. Ya. Dan hanya dengan memahami sejarah dan kebudayaan, kita akan merasa menjadi satu tim, satu keluarga, bahkan satu perjuangan dalam mewujudkan Indonesia maju. Ya, seperti ininya Pak Jokowi sekarang. Nah, permasalahan Indonesia itu sangat kompleks. Ya. Sehingga satu orang atau satu individu atau satu komunitas mestinya jadi satu keping solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan negeri ini. Persembahkanlah jiwa kita, raga kita untuk bangsa kita. Kita sama-sama gitu. Jadi kalau ada PSBB pemerintah udah ngelarang, lo jangan ngumpul gitu loh. Itu salah satu gotong royong kita. Ya, kita mesti nurut. Saya nggak bisa mudik ke Bandung nih. Walaupun Kang Lutfi, teman-teman saya di Bandung tadi pagi waktu set udah pakai mobil yang plat D. Ya plat D masalahnya di Bandung mobilnya. Jadi saya nggak bisa mudik gitu ya. Susah lah. Ya udahlah biarin, saya bilang ngapain juga mudik. Toh saya nanti bisa jadi carrier kan. Walaupun saya sehat, orang tua nanti bisa kena karena orang tua udah rentan. Seperti itu. Jadi ya kita numanut aja lah gitu. Seragam bukan beragam, bukan seragam maksud saya. Ya, kita hadir dari berbagai latar belakang, pendidikan, keahlian. Kita harus tetap satu tujuan dalam menjaga membangun bangsa ini. Ya, sesuai bidang kita masing-masing. Nah, satu hal informasi. Indeks kerukunan umat beragama kita setiap tahun menurun, ya, dan ini mengkhawatirkan, lumayan prosentasenya. Jadi teman-teman 2019 belum ada risetnya, 2020 juga belum masuk. Jadi marilah teman-teman jaga kerukunan umat beragama kita, karena itu yang membuat kita makin disebut Indonesia. Kita ini 750 bahasa, 1.200 etnis, saya kira potensi budaya kita sangat besar. Untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Ini quote dari saya. Saya kira Bung Karno mengatakan jas merah. Saya jawab itu tahun 66, saya 2006 bikin ini. Karena untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah. Jadi ketika Bung Karno bilang jas merah itu, karena kita bakal dihancurkan kalau kita lupa sejarah. Kan itu judulnya. Makanya kemudian saya bikin KHI, Komunitas Historia Indonesia, tahun 2003. Dalam kajian intelijen strategis, untuk bisa menguasai suatu bangsa atau negara, nomor satu yang mesti dikuasai adalah geografi. Ini intelijennya di seluruh dunia. Dan yang kedua, untuk bisa menguasai suatu negara, kuasai sejarahnya atau musnahkan ingatan sejarahnya. Jadi hati-hati nih, kita ini sekarang udah nggak mau belajar sejarah, udah nggak ngeh sama sejarah-sejarah kita, ya ini tanda-tanda kita akan dihancurkan. Soon. Ya, to be. Ngeri kan? Jadi kalau kita nggak tahu lagi cita-cita tadi, saya kira ngeri lah. Ya. Bagaimana kita mau bisa melanjutkan perjuangan? Ini kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak mungkin hadir jika tidak diperjuangkan oleh para penguasa kita di masa lalu. Dan kemajuan serta kebesaran Indonesia di masa depan tidak mungkin dapat dinikmati oleh anak cucu kita jika kita tidak memperjuangkannya hari ini. Ya. Jadi itu, kita harus berjuang hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya kira saya sudah sampai di penghujung ini presentasi. Ini kontak-kontak saya, email, dan lain sebagainya. Nanti presentasinya akan saya share ya. Saya kira mungkin Kang Chandra dari saya sementara sekian. Mungkin kita bisa lanjut dengan
pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan yang lain. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep. Ini Sama-sama. sangat menarik sekali yang disampaikan ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu ya. Ini yang udah lama sekali tidak juga saya dengar ya. Sejarah saya taunya Perang Diponegoro yang paling singkat itu 1825, 1835 menit katanya. Habis maghrib ya, habis maghrib. Habis maghrib ya. Gitu. Oke, saya coba lanjut merangkum ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk di grup chat. Ini menarik nih, saya angkat dulu karena di kesimpulan tadi mengatakan Kang Asep mengenai geografi dan sejarah. Ini yang paling penting untuk dikuasai karena dua hal itu, teritori dan juga ingatan. Ya, bangsa kita udah sering lah disebut dengan bangsa pelupa ya, gitu. Jadi satu masalah dibahas, habis itu selesai, datang masalah baru dibahas lagi, selesai, tapi nggak ada benang merah yang bisa dipelajari. Nah ini terkait dengan pertanyaannya dari Anissa di jurusan Teknik Lingkungan. Jadi Anissa ini menyoroti bahwa sejarah ini kan sebenarnya bukan ilmu eksak atau ilmu murni ya, relatively ya, dan sehingga dalam mempelajari sejarah di buku-buku cerita atau internet, materi yang ada itu berdasarkan cara pandang dari penulis atau yang berceritanya. Ya. Ini sama dengan istilah sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya. Ada jargon seperti itu. Ya. Kalau yang kalah ya tersingkir aja, hilang dari sejarah. Kalau saya bikin gini, Kang, sejarah itu ditulis oleh pemenang, oleh yang menang, tapi masa depan itu diciptakan oleh kita yang berjuang. Oke, sip. Nah, ini, lanjut ke pertanyaannya Anissa ini. Nah, gimana nih caranya, ya, generasi-generasi Z ini ya generasinya Anissa ini menyingkapi informasi-informasi atau cerita-cerita sejarah yang beredar. Apakah memang harus dicari lagi referensinya secara utuh atau cukup menelan yang terpapar atau ada di media-media dan buku-buku itu, Kang. Nah, ini gimana triknya agar pemahaman tentang sejarahnya itu bisa utuh, bisa nggak kayak saya, Perang Diponegoro cuma itu aja yang saya tahunya gitu. Nah, gimana, Kang? Nah. Ini menarik nih, ini dahsyat, ini fundamental ya, karena pengalaman saya keliling Indonesia, ketemu generasi muda, ketemu orang-orang gitu ya. Orang memandang sejarah itu selalu sulit gitu, selalu kan ini kan persoalan sepele kan sejarah itu, persoalan simpel lah, cuma bacaan gitu. Tapi kembali bahwa orang memaknai, memahami, memandang sejarah itu persoalan yang rumit. Tadi rumitnya karena ada banyak versi dan lain sebagainya gitu. Nah, gini, satu kunci untuk bisa memahami sejarah dengan mudah adalah pertama, di dalam sejarah tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada adalah kebenaran yang mendekati. Jadi kunci itu mesti kita pegang. Jadi kalau teman-teman baca banyak artikel, banyak buku dan lain sebagainya berbeda, itu namanya rahmat. Perbedaan itu kan rahmat. Justru makin kaya kita dalam membaca, makin banyak sumber yang kita baca, makin banyak perbedaan, sejarawan, siapapun yang menggemari sejarah akan makin tahu pada titik mana perbedaan itu kemudian membuat kita menjadi kuat. Gitu. Nah, disitulah. Jadi saya melihatnya untuk Anissa ya, Mbak Anissa, justru semakin Anda bingung, semakin Anda banyak membaca dan membuat Anda malah tambah jadi, oh ini kok jadi gini-gini. Justru ini tadi, bahwa dalam sejarah tidak ada kebenaran mutlak, yang ada mendekati. Nah, coba Anda perhatikan, dari semua versi yang ada itu yang mendekati yang mana. Nah, lagi-lagi memang interpretasi. Nah, yang kedua, pertama, yang mesti dijadikan referensi atau sumber, sekali lagi, kalau Anda bisa arsip, dokumen, sumber primer itu bagus. Ya, orangnya bahkan saksi pelaku sejarah, misalnya Inggit Ganarsi masih hidup, lah Anda bisa tanya langsung soal Bung Karno di situ, gitu ya. Itu sumber primer itu ya. Itu luar biasa tuh. Nah, yang kedua adalah jangan menjadikan bacaan online
artikel online jadi referensi. Sementara saya tidak menyarankan. Kenapa? Anda udah jadikan referensi dalam sumber ini mengatakan gini nih, diakses tanggal sekian, jam sekian. Terus pas mau di cross check lagi, hilang. Domainnya nggak diperpanjang. Nah, cilaka kan? Jadi buku. Jadi mesti buku. Apapun yang berlatar sejarah atau buku sejarah yang dijadikan bahan. Supaya kalau ada apapun, kita bisa meng-counternya ke situ. Dan itu referensi yang benar. Jadi adalah buku. Dan jangan novel. Jangan Rahasia Mede, jangan Jakarta Secret, jangan Da Vinci Code gitu. Itu novel. Kalau itu kan semuanya imajinasi dari penulis. Jadi yang mesti dijadikan bahan ya buku berlatar sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ada ISBN-nya, yang diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Ya, koran itu bisa dijadikan karena bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada yang salah, ada yang ini karena tadi kebenarannya tidak bisa 100%, hanya Anda yang mendekati, kita bisa, oh karena dari buku ini saya ambil, ini begini pernyataannya gini. Nanti cross check lagi sumbernya terus. Itulah yang disebut dialektika dan kita bisa melakukan itu. Nah yang ketiga, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu katakan sama murid saya, kalau Anda menemukan informasi, menemukan soal, dan soal itu ternyata sejarahnya atau peristiwanya kontroversial, jawablah pertanyaan itu sesuai dengan jawaban yang diinginkan oleh si pembuat soal. Jadi kalau soal itu milik pemerintah, atau yang bikin pemerintah, bicara soal G30 SPKI, ya jawab seperti yang diinginkan pemerintah. Karena pasti G30 SPKI itu ada versinya pemerintah, ada versinya yang sekarang lagi beredar, ada versinya kaum kiri atau orang PKI sendiri misalnya gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, usul saya memang saran saya, ini sudah saya sampaikan juga ke Kemdikbud, ke teman-teman di KSP ya, waktu saya diundang jadi narasumber dalam sebuah rapat dan seminar, saya katakan, Amerika saja itu sudah punya yang namanya buku pokok sejarah Amerika. Terlepas dari banyak kontroversi, buku itu adalah buku bersama kita. Dan itu mesti disepakati, mesti kita gunakan sama-sama. Gitu. Menarik memang kalau di Amerika itu. Ya. Nah, kita bisa nggak bikin buku pokok itu? Bisa. Pak Jokowi bikin aja buku pokok. Karena memang kita belum punya lagi buku pokok sejak tahun 80-an. Herawati Junud, Pusponegoro, dan Nugroho Noto Susanto itu yang bikin SNI, Sejarah Nasional Indonesia. Dan itu buku babon, buku jadul. Udah puluhan tahun. Indonesia punya lagi nggak bukunya? Nggak. Dan itu karena versinya Orde Baru kan. Kita belum punya sampai sekarang. Jadi kalau Pak Jokowi mau, bikin. Jawa Barat ada berapa sih sejarawan, ada berapa budayawan, ada berapa arkeolog, ada berapa ahli humaniora, undang. Terus tiap provinsi cari, undang semua. Tulis daerahnya masing-masing. Sepakati di daerahnya. Ketok palu. MPR, DPR. Sidang MPR atau sidang DPR, jadi itu buku babon kita. Kan, kalau yang nulisnya dari masing-masing kan nggak akan ada kontroversi. Tinggal sepakati aja. Orang HUT Jakarta saja, Mbak Anissa ya, Mbak Kang Chandra dan Bapak Ibu yang lain, hari ulang tahun Jakarta 22 Juni itu sesat. Nggak ada faktanya, nggak ada sumber referensinya. Gitu. Itu kesepakatan anggota Dewan tahun 53, karena Jakarta ingin menarik hari jadi. Dia nggak punya tanggal. Tanggal 22 Juni itu karena ya bulan baik, liburan, summer, dan pas PRJ. Karena PRJ sejak zaman Belanda, dulu pasar Gambir namanya. Nah, jadi kalau bicara soal sejarah, ya kesepakatan, konsensus. Dan kalau itu betul kata Kang Chandra tadi, sejarah itu ditulis oleh yang menang, ya masa depan itu kita yang memperjuangkan. Jadi kalau kita mau bikin sejarah di masa depan itu sesuai keinginan kita, perjuangkan saat ini. Mari kita sama-sama bentuk sejarah sesuai dengan kesepakatan kita sama-sama. Berdasarkan data-data yang ada yang mendekati. Jadi nggak usah takut. Kalau kita melihat itu ya menjadi satu ini. Nah, yang berikutnya, keempat atau mungkin kelima, konten. Jadi konten-konten sejarah ini memang tidak banyak. Kalaupun ada, kurang digemari. Mungkin kalau boleh jujur, anak milenial sekarang lebih suka konten prank di sosial media, di Instagram misalnya ya. Lebih suka konten prank, kemudian konten yang iba-iba, konten yang lucu-lucu, konten yang nabrak-nabrak, konten racing, ya, konten yang bodoh-bodoh itu ditonton. Mimi Perila dan
dan sebagainya itu, ya. Atau konten-konten yang nggak bermutu lain, banyak sekali. Tapi lihat konten-konten yang positif, yang like aja dikit, boro-boro ditonton, di skip. Ini fakta. Coba komen di situ, ya. Itu. Jadi yang positif, yang baik itu dihindari sama anak milenial sekarang, dijauhi, bukan didekati. Jadi kembali ke soal sejarah tadi, betul. Kita memang sejarah ini menjadi challenging buat saya. Kenapa? Karena ya sejauh ini kita belum punya buku pokok untuk sejarah kita dan mesti segera dibentuk sehingga nanti buku-buku lain akan menyesuaikan. Kalaupun ada buku-buku lain yang kemudian lebih atraktif gitu karena dia menyajikan fakta-faktanya mungkin jauh lebih komprehensif lagi, ya itulah sejarah akan terus berubah selama ada sumber atau fakta-fakta baru yang ditemukan. Gitu. Saya kira itu ya. Tip. Sangat komprehensif nih jawaban Kang Asep nih, menarik karena memang ini fundamental kita dalam mempelajari sejarah. Ya, interpretasi dari setiap peristiwa setiap orang akan berbeda. Yes. Dan ini memang sudah terjadi juga dari sejak zaman Rasulullah ya, dengan adanya beberapa mazhab-mazhab yang berbeda. Betul, Kang. Kang, jadi kalau saya contohkan gini, Kang, teknisnya mungkin analoginya, Kang. Kalau ini tangan saya taruh begini, di sebelah sini ada Kang Chandra, di sebelah sini ada Kang Alvan gitu. Kalau saya tanya, tangan kanan satu tangan, ini tangan saya warna apa? Pasti Kang Chandra di sini yang lihat dari sisi sini bilangnya coklat gelap, Kang Alvan di sini bilangnya putih. Yeah. Putih merah. Satu tangan karena beda perspektif akan beda cerita dan itu Betul. orang kalau nggak paham soal perspektif dan soal satu fakta bahwa ini satu tangan, mungkin akan berdebat, akan berperang. Tapi ketika, itu ternyata satu tangan. Tangannya Asep Kambali, hanya beda dilihat dari satu sisi. Dan ketika dua pendapat itu disatukan, jadi utuh ceritanya. Jadi perbedaan-perbedaan itu kumpulkan. Terus, susun, itu tugas sejarawan sebenarnya. Ketika disusun menjadi satu, kemudian menjadi cerita yang sangat utuh. Okay. Walaupun tidak bisa 100%. Gitu, Kang. Ya. Nah, ini akhirnya kan berujung pada bagaimana di awal kita belajar sejarah, Kang ya, yes, cara Kang. pandang kita. Betul. Ya. Apalagi di zaman sekarang teknologi digital, media sosial, bad news is a good news kalau untuk jurnalisme. Benar. Ada juga yang bicara sehingga untuk media sosial don't make stupid people famous, ya. Karena kita telah untuk mengangkat kegilaan-kegilaan, kebodohan menjadi terkenal, benar kan, Kang? Nah, saya balik lagi ke cara pengajaran sejarah. Ini terkait dengan pertanyaannya dari Milda, dari informatika. Bagaimana caranya nih agar generasi milenial nih sekarang nih bisa menyenangi belajar sejarah ya? Karena kalau zaman saya di SD SMP biasanya pelajaran sejarah tuh hari Jumat sore menjelang pulang gitu ya, atau habis olahraga masih pakai baju olahraga. Suatu hal yang kayaknya nggak begitu serius untuk diajarkan. Gitu. Beda mungkin kalau di negara maju sejarah itu sangat ditekankan sekali. Nah, gimana nih trik-trik dalam mempelajari sejarah itu agar bisa menyenangkan dan juga tadi nggak setengah-setengah. Artinya kan harus sering baca buku, nggak cuma cukup di media sosial. Nah, ada triknya nggak, Kang, kira-kira? Gini, Kang, saya kira cuma di Indonesia satu guru seperti dewa. Jadi harus mengajarkan semua mata pelajaran SD lah satu-satunya ya, salah satunya misalnya. Jadi saya waktu sekolah SD dulu mungkin hanya guru agama sama guru yang berbeda ya, sama 1-2 guru lain. Selebihnya itu guru itu semua mata pelajaran diajarkan gitu. Meskipun sekarang sudah mulai ada perubahan ya, seiring dengan perkembangan kurikulum. Nah, jadi sejarah itu konten penting ya, atau substansi yang paling penting yang mesti dikuasai ya product knowledge-nya gitu. Jadi kalau, dan sejarah itu nggak bisa hanya satu buku, Kang, dibaca. Mesti berbagai macam buku. Jadi kalau kita mau cerita soal sejarah haji di Indonesia, atau sejarah masuknya Islam di Indonesia, atau sejarah masuknya agama Buddha dan Hindu di Indonesia, nggak bisa satu buku. Mesti berbagai macam buku. Bukunya Kang Lutfi Yondri juga harus dibaca. Bukunya siapa,
Pak Uka, Chandra Sasmita, almarhum mesti dibaca. Semua buku mesti dibaca. Supaya apa? Perspektifnya makin banyak. Nah, kalau guru bukunya bacaannya cuma satu bacaan, ya dia nggak akan bisa cerita lebih banyak. Nah sekarang guru ini kan ngajar banyak kelas, tekanan dari mana-mana. Kadang mungkin bahan ajar PowerPoint-nya masih yang lama ya. Kalau dulu kan OHP, kalau sekarang udah presentasi laptop. Mungkin udah yang dari tahun ke tahun dipakai yang itu, belum diupdate. Undang-undang, fakta-fakta lain belum diupdate. Sehingga ketika dia ngajar ya udah hanya sebatas dia menyampaikan materi, bukan dia bercerita, membangun makna, menumbuhkan nilai dan lain sebagainya. Bukan itu. Nah, itu kesalahannya. Dan ini memang idealis. Nah, apakah sejarah nggak bisa begitu? Bisa. Di luar negeri, sejarah, dan memang tipikal orang luar, seperti di Amerika, belajar sejarah itu mengajarkan anak-anak yang mencari. Nah, kalau kita kan belajar sejarah, anak-anak kayak disuapin satu-satu. Kalau udah selesai guru ngomong, ya udah nggak mau baca lagi. Gitu. Mana ada? Ya jujurlah di kampus saya tempat ngajar saya LSPR dulu, kalau saya masuk yang udah baca halaman sekian, bab sekian, angkat tangan, satu pun nggak ada. Gitu. Sama Ibu. Mereka tuh malas baca gitu, malas untuk mengelaborasi, malas untuk membangun kapasitasnya, karena mereka sudah terjerumus, sudah terkooptasi dengan game, dengan mengisi waktu luang tuh dengan membunuh waktu, dengan ya membunuh dirinya sendiri, membunuh karakternya sendiri, karena dia tidak bisa membangun itu. Coba lihat. Gitu. Nah, jadi kembali kalau tadi gimana caranya supaya menyenangkan, ya gurunya mesti menguasai materi itu satu. Dan yang kedua gurunya mesti jago public speaking, mesti bisa bercerita, mendongeng, mesti bisa storytelling, gitu. Kalau ini di sekolah ya. Dan anak-anak mesti mau belajar, cek buku sana-sini. Sehingga ketika guru mengajar, anak bisa mengelaborasi juga, bisa berdiskusi. Nah, anaknya nggak baca, gurunya yang cerita, ya udah cuma guru aja yang cerita. Nggak ada diskusi. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, kalau di luar memang challenge-nya sangat tinggi, Kang. Orang-orang yang kuliah di sejarah itu punya prospek yang baik. Di Kementerian Luar Negeri Amerika, di Setnek-nya Amerika, di Kementerian Pertahanannya Amerika, di Kementerian Luar Negerinya Inggris, Australia, Singapura, di Setnek-nya Inggris, Australia, Singapura, ya, di CIA, di FBI, itu jurusan sejarah tuh dipekerjakan, Kang, alumninya. Di kita mana ada, Kang, Kemdikbud aja 1 tahun 1 orang sejarah, 1 orang, Kang, gitu. Gimana kementerian lain? Kemlu mana ada? Setnek mana ada? Jadi kebijakan luar negeri kita, diplomasi kita ngawur. Orang Wamenlu aja yang sekarang kemarin pidato soal sejarah ngawur gitu loh. Saya bilang siapa sih yang bikin presentasinya? Saya tanya sama orang-orang, ya lu kayak nggak tahu aja. Udah ini saya diem gitu. Kehel, Kang, gitu. Kenapa? Kenapa sih nggak coba rekrut 1 orang mahasiswa sejarah gitu? Murah sejarah itu bayarnya, saya bilang. Ya. UMR mereka juga mau pasti. Udah beruntung ada lowongan pekerjaan. Makanya saya bikin PT, perusahaan yang bergerak di bidang sejarah itu mempekerjakan mereka-mereka yang bergerak di jurusan sejarah, supaya tadi merasa mereka bangga punya lahan gitu. Sekarang ada majalah Historia, teman saya Boni bikin. Ya. Ada banyak, bahkan sekarang udah mulai rame ya swasta. Tapi pemerintah belum, Kang. Di Amerika, mau jadi gubernur, mau jadi senator atau anggota dewan, mau jadi PNS, mau jadi warga negara Amerika, itu ada tes sejarahnya, Kang. Ada tes sejarah. Gitu loh. Jadi kan saya bingung, kenapa di Indonesia ini tes sejarah itu nggak ada? Apalagi arkeologi, Kang Lutfi. Apalagi humaniora lain gitu loh. Nggak dihargai kita tuh. Yang ada matematika, apalagi ya kan bahasa Inggris gitu. Sesuatu yang menurut saya ya penting sih, tapi saya yakin karakter itu lebih penting. Apakah matematika membentuk karakter? Nah, karakter ini yang nggak dipahami. Saya ingin sharing. Karakter itu adalah sesuatu yang membedakan kita dengan yang lain. Budaya dan sejarah itu yang membedakan kita. Tidak mungkin di dunia ini terjadi pariwisata tanpa adanya perbedaan sejarah dan budaya. Jadi kalau ada orang Inggris datang ke Bandung, orang Bandung udah bahasa Inggris semua, ya orang Inggris akan ngomong, ngapain gue kemari? Orang mereka udah sama kita, ngapain gue kesini? Sama kalau kita ke Paris, naik Menara Eiffel. Loh,
kok Menara Eiffel kayak Monas bentuknya ya? Ngapain gua kesini? Nggak mau ah. Sama kayak Monas kok. Nyesel gue gitu kan. Nah karena berbeda budaya dan berbeda sejarah, berbeda langgam arsitektur, berbeda bangunan tradisional, berbeda kulinernya, berbeda bahasanya, itu yang menyebabkan terjadinya ada industri pariwisata gitu. Nah, jadi saya kira semua hal bisa dibikin menarik, dibikin cantik, bisa dibikin dimonetize, Kang, dijual. Ya orang saya aja jadi konsultan untuk beberapa brand Aqua dan banyak brand lain, dibayar mahal, mereka berani karena jarang orang yang bisa menguasai sejarah dan bisa memberikan makna pada peristiwa sejarah itu. Jadi jangan berarti yang berikutnya, Kang, bukan hanya sekedar mengajarkan sejarah, tapi juga bisa memberikan makna, bisa memberikan nilai dari peristiwa sejarah itu. Gitu. Jadi kalau cerita soal Sumpah Pemuda, nilainya apa? Nilainya ya bersatu di atas segala perbedaan. Itu nggak bisa ditawar lagi. Dan ada orang Cina sebagai peserta, itu mesti kita akui gitu. Jadi jangan kemudian kita sebagai orang pribumi yang jauh lebih pribumi merasa sombong. Coba kalau dites DNA-nya. Orang kita pasti ada orang Turki, pasti ada orang dari manapun, kita pasti ada DNA kita itu. Seperti itu, Kang. Oke, sip. Terima kasih, Kang. Menarik. Saya jadi ingat juga. Selain konten dari pendidikan sejarahnya sendiri, juga mungkin secara infrastruktur juga kita masih perlu banyak yang dibenahi. Ya. Kita tahu banget lah berapa banyak bukti-bukti sejarah kita yang ada di negara luar. Ya. Terakhir yang rame dibalikin itu katanya dari Belanda itu kerisnya di Penogoro ya. Ya. Nah, itu Penogoro, kan. Ya. Kemudian, ya ini suatu tantangan memang bagi pendidikan sejarah di Indonesia buat kita semua. Tapi ngomong-ngomong, Akang yang komunitas ini udah nerbitin majalah belum, Kak? Tadi soalnya Akang nyebut Historia ya. Nah, kalau Historia nih, saya punya beberapa koleksi Historia nih. Punya koleksi keren. Itu kalau saya sama Boni itu selalu berkelakar ya. Bilang kalau ada surat masuk ke kami. Jadi gini, Kang, Historia Indonesia, komunitas Historia Indonesia dengan majalah Historia ini secara akta notaris berbeda, tapi namanya sama. Pemiliknya teman saya. Nah, kita memang punya komitmen untuk mengawal sejarah gitu. Nah, jadi kalau ada surat ke KHI itu sering salah kirim ke Boni. Dari Boni surat buat saya. Saya bilang, udahlah Bon, lu jadi nanti bilang kalau ada yang KHI itu udah kontak pemerintahnya aja deh. Boni itu seolah-olah anak buah saya gitu. Oke. Jadi saya suka sama Boni itu ya karena temen lah jadi gitu. Oke, sip lah. Saya suka memang komunitas-komunitas seperti ini ya. Seperti tidak terlihat tapi keberadaannya sangat penting gitu. Jadi seperti yang Kang Asep bilang, sebisa mungkin kita jadi satu keping solusi ya bagi beberapa permasalahan yang ada. Saya kalau dulu menerbitkan buku, Kang, sebentar. Jadi ini ada buku namanya Serunya Museum di Jakarta. Ini diterbitkan oleh kita tahun 2011 ya. Dijual sekitar 85.000 harganya ini di Gramedia. Ini bagaimana cara kita ngajarin interaktif dengan konteks buku berkunjung. Jadi kalau museumnya keren, nanti mereka nempelin stiker gitu kan. Ya, kayak gitulah. Ini dibikin sekreatif mungkin oleh kita waktu itu gitu. Ada penulisnya di sini. Nah, jadi memang ya kita mesti banyak nerbitin buku, mesti banyak diskusi-diskusi seperti ini. Dan saya sangat bangga, berterima kasih. Ini saya katakan seminar ini adalah perjuangan. Jadi kalau dulu Dr. Sutomo, ya para pahlawan bangsa, pejuang bangsa itu berjuang dengan pemikiran, ide-idenya, dengan fisiknya, kita juga sekarang sedang berjuang. Berjuang melawan lupa, berjuang menegakkan kebudayaan bangsa kita. Dan tentu tujuannya adalah untuk masa depan kita lebih baik. Jadi saat ini tuh, ini perjuangan sih. Cluenya itu, Kak. Sip. Nah, ini mungkin saya nanti perlu konfirmasi ke Pak Alpan waktunya sampai kapan. Karena kalau urusan ngedongeng gini bisa sampai burit apalagi ya. Nah, saya cuma mau lihat ke yang kondisi yang sekarang nih, Kang. Kita punya wabah pandemi di mana-mana. Tadi Akang secara sejarah juga udah cerita ya, bahwa ini bukan pandemi yang pertama. Nah, ini saya coba ngait-ngaitin aja, mungkin Akang juga ngelihat ada kaitannya enggak. Nah,
tadi cerita kebangkitan nasional kan diawali oleh para mahasiswa kedokteran nih. Ya. Ya kan? Nah, ini pandemi ini sangat erat sekali juga dengan profesi kedokteran. Yes. Tadi Akang mempertanyakan, kenapa nih nggak ada perayaan Hari Kebangkitan Nasional, gitu kan? Nah, untungnya nih Institut Teknologi Nasional, ya padahal teknologi nih, bukan kedokteran, yang menyelenggarakan acaranya. Ini terima kasih buat Bu Rektor nih. Tapi saya jadi kepikiran juga, mungkin kita perlu bikin S2 Teknik Kedokteran. Biar kita bisa nyiapin nih, belajar dari sejarah, misalnya mesin pembantu pernapasan nggak ada, baru pada bikin semua, gitu kan. Alat desinfeksi nggak ada, ribet, pada bikin harga jadi mahal. Jadi saya kepikiran juga belajar dari sejarah. Sorry, jadi ngelantur. Nah, gimana nih Kang soal pandemi ini kaitannya dengan kita nih yang milenial nih, ya, terkait dengan nasionalisme. Ya meskipun banyak sekali sedikit ketidakpastian dari pemerintah dalam menyikapi wabah ini, tapi tentunya kita juga harus punya sikap nih, milenial ini. Ya. Seperti apa? Apakah mengikuti perilaku yang bebal itu untuk melanggar, atau kita benar-benar strict pada apa yang kita yakini benar? Gitu. Nah, gimana nih Kang? Ya. Kira-kira. Yang pasti, karena kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, kita ini punya pemimpin, ya, punya umaro, ada ulama, ada umaro gitu ya. Kita mesti ikut sejauh mana aturan itu. Jika itu memang yang terbaik, mudah-mudahan audio saya kedengaran ya, kita jalani, kita ikuti aturan-aturan itu. Nah, tetapi gini, bukan berarti ketika kita mengikuti aturan itu, kita tidak melakukan apapun. Ya, zaman teknologi canggih seperti sekarang, orang di penjara itu bisa menghasilkan karya kok, bisa buku, bisa pemikiran, ya, berisi pemikiran kan, bisa juga dengan memoir atau apapun, atau bahkan secara persuasif buku-buku itu mengajak kita untuk terus berjuang. Bung Karno ketika dia di penjara, dia menulis buku yang kemudian buku itu dibacakan dalam forum-forum, dalam sidang, yang salah satunya seperti misalnya bukunya Indonesia Menggugat. Jadi jangan kemudian kita beralasan bahwa ketika kita di rumah kita nggak bisa melakukan apapun. Bisa bikin konten yang positif, belajar baca, belajar ini, belajar itu. Saya udah identifikasi, Kang. Selama pandemi ini kita bisa ngapain? Banyak. Istri saya tuh udah bilang, semua menu udah kita coba, Pak. Ya, semua menu kuliner kita udah coba. Makan siang, makan pagi, makan malam. Itu 3 kali itu per hari itu dicoba semuanya. Istri saya kok jadi chef yang handal. Saya bilang makin kesini makin enak masakannya. Yang biasanya si Mbak atau si Bibi yang masak gitu ya. Ini jadi istri saya. Itu salah satu hikmahnya ternyata. Bahkan dia tetap terus bekerja dari rumah. Dan saya mungkin orang yang paling kena dampak, Kang. Saya ini nggak punya gaji bulanan gitu. Saya menggaji orang, saya mempekerjakan orang, dan saya bekerja atas perintah, permintaan, undangan, instruksi dari orang-orang, dari lembaga, kementerian, dan dari badan dari manapun. Gitu. Termasuk dari Etena seperti ini. Ini berkah buat saya, Kang. Gitu. Saya bisa ngisi materi. Maret April itu saya kosong, Kang. Semua jadwal cancel keliling Indonesia. Gitu. Bahkan semua rencana keuangan, rencana-rencana apapun tuh hancur total. Maret April. Saya mesti bertahan dengan tabungan dan lain sebagainya. Tapi untung ada istri yang bantu. Gitu ya. Nah, jadi ini hikmah gitu. Nah, kalau saya tidak melakukan apapun, ya saya jadi orang mati. Gitu. Nah, oleh sebab itu tadi memang saya juga sempat lihat ini gimana sih cara menghadapinya? Ya tentu kita mesti menghadapi ini dengan cerdas. Ya, kita tahu bahwa virus ini menular dengan ini. Jadi kalau kita pun mau bergerak, mau bekerja di luar, ya kita mesti dengan strategi. Tentu dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kan pemerintah juga nggak lockdown kan? Itulah sebabnya kenapa kita nggak lockdown gitu. Saya ke India bulan November. Gimana kondisi India? Dan ketika saya tanya ke teman-teman di KBRI di Delhi, waduh, mereka curhat gitu. Kacau India katanya. Nah, gimana kalau kita di lockdown gitu loh? Wah, habislah kita ini gitu. Jadi kita ini kan karena PSBB bukan lockdown, kita bisa kemana? Bisa
masih bisa ke Alfa, masih bisa ke mana, tidak ada kerusuhan, tidak ada penjarahan, tidak ada internet lancar, kita bisa seperti ini, listrik tetap jalan gitu ya. Kepolisian semua tetap bekerja, semuanya kita lancar kok. Sekarang yang penting adalah kita bisa nggak menjaga diri kita, menjaga orang lain sekitar kita, supaya nggak tertular gitu. Jadi kalau mau tetap bekerja sebagai security, saya bilang sama teman-teman mau bekerja sebagai guru, kalau memang masih ada sekolah yang tetap buka, tapi kan sekolah ditutup. Tapi guru-guru sekarang ngajar online gitu. Ya, terlepas dari banyak kekurangan dan kelebihan, ya itulah yang mesti kita hadapi. Dan kita mesti bersyukur. Baru 3 bulan kita ini. Dan kita korbannya nggak sebanyak Amerika. Amerika tuh udah jutaan gitu ya. Yang terkonfirmasi ya. Bahkan yang meninggal tuh kalau kita 1000-an, berapa 3.000 atau 3.000 atau berapa gitu terbaru. Ya Amerika tuh udah puluhan ribu gitu loh. Udah ratusan ribu bahkan korbannya gitu. Nah, kita ini masih sedikit gitu. Nah, makanya supaya nggak terus meluas ya kita mesti jaga diri. Tahu aturan, tahu cara menjaga kesehatannya, ya kita jalanin. Dan kita nggak bisa diem di rumah memang. Bagi yang terpaksa memang harus keluar. Tapi bagi saya yang ya tidak mesti keluar dan tidak ada hal yang mesti keluar, kecuali belanja ya saya di rumah gitu. Kecuali kemarin ke stasiun TV dengan protokol tetap kesehatan ya saya jalanin, saya hadir gitu. Nah, jadi itu Kang, jangan jadi kemudian kita cuma rebahan ya. Walaupun saya akui kalau nggak ada pekerjaan saya ngisi waktu luang ya dengan baca. Tapi kalau enggak ya saya nonton Netflix Kang gitu. Okay. Sampai semua episode udah saya tonton, istri saya udah putus asa. Drakor udah habis semua episodenya, nggak ada lagi lanjutannya katanya. Kenapa? Oh ya nggak ada syuting lagi karena COVID katanya. Coba itu kan. Jadi ini hikmah-hikmah yang menurut saya sangat menarik dan itulah hidup. Jadi untuk anak-anak milenial saat ini ya jangan kemudian kita mengeluh ya dan tidak, lebih baik nyalakan lilin dah daripada kita mengutuk kegelapan gitu. Jadi ya kita mesti terus eksis, mesti terus bermanfaat bagi orang lain dengan jalan apa? At least nge-share konten positif gitu kayak gitu. Mantap. Ya. Thanks Kang. Kalau saya sih ngelihatnya kita ini masih di transisi Yes. ya, antara kita berada di comfort zone, ya, zona nyaman, tiba-tiba ada wabah, nih ada krisis, kita harus ngambil keputusan cepat. Ya ini zona transisi nih. Meskipun kita diharapkan untuk rebahan, tapi tadi kan sebenarnya rebahan itu bisa diisi oleh banyak hal. Salah satunya cara seperti ini. Ya, saya nggak pernah membayangkan bisa mengikuti webinar ya, sehari di 4 tempat. Dari pagi sampai sore saya mantengin aja di Zoom meeting gitu ya. Ya. Dan ini sebenarnya kesempatan untuk belajar yang tadi Kak Asep bilang ya. Dan kalau yang suka nulis bisa jadi penulis juga. Gitu. Nah, sampai akhirnya nanti mungkin kita akan ketemu yang disebut benar-benar new normal itu seperti apa ya Kang ya. Ya kalau saya lihat Kang hikmahnya itu kita bisa webinar bahkan sambil masak, sambil tiduran, sambil ngomong anak gitu kan. Jadi itulah hikmahnya. Dan kalau tadi Kang bilang new normal itu kayak gimana, saya kira ya new normal itu akan dijalani benar-benar kalau kita sudah menemukan vaksin yang pertama. Jadi selama vaksin belum ketemu, new normal itu adalah kita berdampingan. Jadi kita tetap pakai masker, kita tetap cuci tangan, dan ini merubah peradaban kita, Kang. Jadi peradaban kita yang tadinya malas cuci tangan, berubah. Jadi budaya cuci tangan menjadi budaya kita. Dan itu akan jadi peradaban pada akhirnya di masa depan itu. Iya akan jadi budaya salaman, Kang. Sekarang kita nggak salaman, kan? Gini aja kita salamannya kayak orang Hindu, kan? Salamannya gini, dari jauh. Namaste, ya. Ya, ini saya pikir juga memang salah satu titik sejarah baru ya ke depan. Ya. Kalau di sekolahan kan ada generasi corona, ya. Anak-anak saya juga ikut wisuda tuh, ada acara, gitu kan. Anyway, ini yang kita hadapi sekarang. Mudah-mudahan bisa segera berlalu dan kita lihat new normal itu seperti apa. Nah, saya kira kita udah ada di penghujung waktu nih, Kang. Sebenarnya seru nih, saya bisa sampai maghrib nih. Dan saya kira beberapa pertanyaan juga secara umum sudah bisa Nanti gini, Kang Chandra, saya izin boleh nanti sama Kang Alvan di copy-in daftar pertanyaannya ini ya. Nanti saya akan jawab lewat Instagram, jadi Instagram TV. Jadi saya akan bikin IGTV,
saya akan rekam, jadi pertanyaannya akan saya bacakan, dari siapa saya akan jawab. Karena kemarin dari Kemenpar, dari DPR, webinar-webinar itu pertanyaannya melimpah seperti ini. Sayang sekali kalau teman-teman sudah bertanya ini, tapi kok masih ngeganjel gitu ya. Takutnya nanti mereka putus asa gitu, Kang. Rebahan nggak bangun-bangun gitu. Jadi kasihan kan. Nah ini nih, ini yang disebut dengan konten positif itu seperti ini. Ya, ini membuat sesuatu yang bisa berguna untuk yang lain. Oke, Kang Asep, saya kira waktu kita juga terbatas nih. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Kang Chandra. Kang Asep, pengen banget saya ketemu Kopi Darat, ngobrol sampai ngopi ya. Tapi insya Allah lah. Sekiranya saya kan rumah di Bandung, Kang. Ada 2 rumah sih, rumah Jakarta sama Bandung gitu. Jadi kalau lagi di Bandung nanti saya kontak-kontakan ke Akang deh. Lewat Teh Jesi ya. Ada nanti kita sama Kang Lutfi, Kang Alvan, sama semuanya kita ngopi lah. Mudah-mudahan coronanya sudah meningkat. Masuk tadi tuh saya mau nanya juga. Kita di Bogor ada yang Sumbi nih. Saya minta cerita soal ada yang Sumbi gitu. Oke, itu di luar. Kang Alvan, silakan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Asep yang telah bersedia menjadi pembicara kegiatan webinar kali ini. Dan saya telah mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Chandra Nugraha yang telah menjadi moderator. Sebelumnya saya informasikan kepada para peserta untuk mengisi absen yang ada di screen. Baik, alhamdulillah seluruh kegiatan webinar kali ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.